Pernahkah Anda berada dalam situasi di mana Anda merasa perlu seseorang merindukan kehadiran Anda? Dalam hubungan, baik itu persahabatan atau cinta, kadang-kadang jarak emosional menjadi penting. Namun membuat seseorang merindukan Anda bukan berarti harus bertindak manipulatif. Dalam filsafat Stoik, ada prinsip-prinsip yang dapat Anda terapkan untuk membuat orang lain menghargai kehadiran Anda tanpa usaha yang berlebihan. Menjaga nilai diri, menunjukkan kemandirian, dan memahami bahwa kita tidak bisa mengontrol perasaan orang lain adalah inti dari pendekatan ini. Saat saya mulai menerapkan ini, perubahan yang saya rasakan sangat nyata. Hubungan saya menjadi lebih sehat, lebih seimbang, dan lebih berarti. Berikut adalah beberapa kebiasaan Stoik yang bisa Anda adopsi untuk membuat mereka merindukan Anda dengan cara yang alami dan penuh ketenangan. Sudah siap? Mari kita mulai. Pertama, menjaga jarak dengan ketenangan. Ketika saya pertama kali belajar untuk menjaga jarak dalam hubungan, awalnya saya merasa khawatir. Saya takut jika saya menarik diri, orang-orang akan melupakan saya. Namun, Stoikisme mengajarkan bahwa kehadiran kita tidak harus selalu terlihat untuk dihargai. Ketika saya mulai memberi ruang lebih kepada orang-orang di sekitar saya, mereka justru mulai lebih menghargai kehadiran saya. Disinilah saya menyadari bahwa dengan memberi ruang, orang-orang akan merasakan kekosongan yang secara alami mereka rindukan untuk diisi kembali. Sikap tenang dan tidak memaksakan diri adalah fondasi dari kebijaksanaan Stoik. Anda harus siap untuk mundur tanpa merasa khawatir akan kehilangan seseorang. Sama seperti laut yang tenang di kejauhan, Anda akan membuat orang ingin kembali dan menyelami lebih dalam. Ini bukan tentang ketidakpedulian, melainkan tentang menunjukkan bahwa Anda cukup mandiri untuk menghargai jarak sebagai bagian alami dari hubungan. Dengan mempraktikkan ini, saya merasa orang-orang mulai lebih memperhatikan saya ketika saya hadir, seolah-olah setiap interaksi menjadi lebih berarti. Ini bukan kebetulan, tetapi hasil dari menunjukkan bahwa Anda tidak selalu ada, namun tetap penuh makna ketika Anda hadir. Kedua, fokus pada pertumbuhan diri. Salah satu ajaran paling berharga dalam Stoikisme adalah pentingnya fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Dan salah satunya adalah pertumbuhan diri. Di momen-momen ketika saya merasa cemas tentang apakah seseorang merindukan saya atau tidak, saya mengarahkan energi saya ke dalam diri sendiri. Saya mulai mengembangkan diri, memperluas pengetahuan, dan mengejar minat pribadi. Alih-alih menghabiskan waktu bertanya-tanya tentang apa yang dipikirkan orang lain, saya memilih untuk menjadi versi terbaik dari diri saya. Saya merasakan keajaiban ketika saya mulai berfokus pada diri saya sendiri. Orang-orang mulai lebih tertarik, lebih ingin tahu, dan lebih menghargai waktu yang mereka habiskan bersama saya. Bukan karena saya berusaha keras untuk membuat mereka merindukan saya, tetapi karena saya menunjukkan bahwa hidup saya tetap berjalan dan berkembang meskipun mereka tidak ada di sekitar. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam. Dan ketika kita menjadi lebih mandiri secara emosional, kita memancarkan energi yang lebih menarik. Orang akan merindukan Anda ketika mereka melihat bahwa Anda adalah seseorang yang terus tumbuh dan tidak terjebak dalam siklus ketergantungan emosional. Ketiga, kemandirian emosional tidak bergantung pada validasi orang lain. Suatu waktu, saya pernah sangat tergantung pada pendapat orang lain tentang diri saya. Saya selalu mencari validasi dari mereka yang ada di sekitar saya. Namun setelah mempelajari Stoikisme, saya menyadari betapa pentingnya kemandirian emosional. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa kita tidak boleh menyerahkan kebahagiaan kita pada hal-hal di luar kendali kita, termasuk perasaan orang lain terhadap kita. Ketika saya mulai belajar untuk tidak terlalu bergantung pada validasi dari orang lain, saya merasakan sebuah perubahan besar. Tiba-tiba, saya tidak lagi mencari perhatian atau persetujuan. Saya berhenti bertanya-tanya apakah mereka merindukan saya atau tidak. Saya merasa lebih tenang, lebih percaya diri, dan lebih berdamai dengan diri sendiri. Anehnya, dengan kemandirian emosional yang saya tunjukkan, orang-orang justru mulai lebih memperhatikan saya. Mereka mulai merindukan kehadiran saya
karena mereka menyadari bahwa saya adalah seseorang yang bisa berdiri di atas kaki sendiri tanpa memerlukan perhatian konstan. Saat kita mampu menunjukkan bahwa kita bisa bahagia dan puas tanpa perlu validasi eksternal, orang lain akan mulai merindukan kehadiran kita. Mereka akan merasakan kekuatan dari ketenangan dan kestabilan yang kita pancarkan. Kemandirian emosional adalah salah satu pilar terpenting dari stoikisme, dan ketika kita mempraktikkannya, kita tidak hanya membuat orang lain tertarik pada kita, tetapi juga menciptakan hubungan yang lebih sehat dan lebih kuat. Keempat, menguasai seni ketidakmelekatan. Stoikisme seringkali berbicara tentang pentingnya ketidakmelekatan. Ini bukan berarti kita tidak peduli pada orang lain, tetapi lebih kepada memahami bahwa segala sesuatu bersifat sementara dan kita tidak bisa mengontrol perasaan orang lain terhadap kita. Suatu ketika, saya mengalami kehilangan yang cukup dalam, dan dari situ saya belajar untuk melepaskan, untuk tidak terlalu melekat pada orang atau situasi yang berada di luar kendali saya. Dalam hubungan, semakin kita terlalu melekat atau bergantung, semakin besar kemungkinan kita kehilangan diri sendiri. Ketika saya belajar untuk lebih melepaskan, untuk tidak memaksakan harapan saya pada orang lain, saya merasa lebih bebas dan damai. Dan menariknya, orang-orang di sekitar saya mulai merasakan ketenangan ini dan merindukan kehadiran saya dengan cara yang lebih tulus. Mereka tidak merasa ditekan atau diminta untuk memenuhi harapan saya, yang malah membuat mereka lebih menghargai hubungan tersebut. Ketika Anda melepaskan keinginan untuk selalu berada di dekat seseorang, Anda memberikan mereka ruang untuk merindukan Anda. Sama seperti prinsip stoik tentang ketidakmelekatan, semakin Anda mampu untuk melepaskan, semakin besar keinginan orang lain untuk mendekati Anda. Hal ini menciptakan keseimbangan yang sehat dalam hubungan dan memperkuat fondasi emosional Anda. Kelima, tunjukkan kepedulian tanpa harapan imbalan. Ada saat dalam hidup saya ketika saya memberi terlalu banyak, berharap mendapatkan sesuatu sebagai imbalannya. Namun stoikisme mengajarkan bahwa kita seharusnya memberi tanpa mengharapkan balasan. Filosofi ini membuka mata saya bahwa dengan mencintai dan memberi tanpa syarat, kita sebenarnya membebaskan diri dari rasa kecewa. Ketika saya mulai memberi tanpa harapan imbalan, hubungan saya dengan orang-orang di sekitar berubah secara dramatis. Saya tidak lagi merasa terbebani dengan harapan mereka akan membalas kebaikan saya. Sebaliknya, saya merasa lebih damai dan bahagia dengan perbuatan saya sendiri. Ketika orang lain merasakan ketulusan dalam tindakan kita, mereka mulai merindukan kehadiran kita. Bukan karena mereka merasa berhutang, tetapi karena mereka merasa nyaman dengan ketulusan kita. Stoikisme mengajarkan bahwa tindakan kita seharusnya tidak didasari oleh apa yang bisa kita dapatkan dari orang lain. Ketika kita memberi dengan tulus, kita membangun koneksi yang lebih dalam. Orang lain akan merindukan kehadiran kita, bukan karena mereka merasa harus melakukannya, tetapi karena mereka merasakan keaslian kita dalam setiap interaksi. Keenam, menjadi pendengar yang bijak. Selama bertahun-tahun, saya menyadari bahwa salah satu hal paling berharga yang dapat Anda berikan kepada orang lain adalah kemampuan untuk mendengarkan mereka dengan bijak dan penuh perhatian. Sebelum memahami filosofi stoik, saya seringkali hanya mendengarkan untuk merespons, bukan untuk benar-benar memahami. Namun ketika saya mulai mempraktikkan prinsip stoik, saya belajar untuk mendengarkan dengan lebih hati-hati, tanpa tergesa-gesa memberikan pendapat saya. Ketika saya mulai benar-benar mendengarkan orang lain, tanpa agenda tersembunyi atau keinginan untuk menunjukkan bahwa saya selalu benar, mereka mulai lebih terbuka kepada saya. Percakapan menjadi lebih dalam, lebih bermakna, dan lebih jujur. Orang-orang merasakan kenyamanan ketika mereka bisa berbicara tanpa gangguan, tanpa dihakimi, atau dipotong di tengah jalan. Menjadi pendengar yang bijak bukan hanya tentang mendengarkan kata-kata seseorang, tetapi juga memahami emosi dan perasaan yang tersembunyi di balik kata-kata tersebut. Saya menemukan bahwa dengan mendengarkan secara mendalam, orang mulai lebih menghargai kehadiran saya. Mereka akan merindukan kebijaksanaan dan ketenangan yang saya bawa setiap kali kami berbicara. Bahkan ketika saya tidak selalu hadir secara fisik, mereka tahu bahwa saya selalu ada untuk mendengarkan. Dan itulah yang membuat hubungan saya dengan mereka lebih kuat.
Stoikisme mengajarkan kita untuk menahan diri dari respons impulsif, dan salah satu caranya adalah dengan menjadi pendengar yang lebih baik. Ketika kita benar-benar hadir untuk mendengarkan, orang lain akan merasa dihargai dan akan merindukan kesempatan untuk berbicara dengan kita lagi. Pendekatan ini membuat hubungan lebih tulus karena orang merasakan perhatian yang jujur, bukan hanya basa-basi. Terakhir, menjaga prinsip hidup dengan konsisten. Salah satu ajaran paling mendalam dalam Stoikisme adalah pentingnya konsistensi dalam prinsip hidup. Saya pernah berada dalam situasi di mana saya mencoba menyenangkan semua orang, mengubah sikap dan pendirian saya tergantung pada siapa yang ada di sekitar saya. Namun ketika saya mulai mengadopsi Stoikisme, saya belajar untuk hidup sesuai dengan prinsip saya sendiri, tanpa kompromi yang merusak integritas saya. Dengan menunjukkan konsistensi dalam tindakan dan keyakinan, saya merasa lebih dihargai. Orang-orang di sekitar saya tahu bahwa saya adalah seseorang yang bisa mereka andalkan, tidak peduli apa situasinya. Mereka mulai merindukan kehadiran saya karena mereka tahu bahwa saya adalah seseorang yang teguh dan tidak mudah terpengaruh oleh pendapat atau tekanan eksternal. Konsistensi ini juga membawa rasa hormat yang lebih dalam dari orang-orang di sekitar saya. Dalam kehidupan yang seringkali penuh dengan perubahan dan ketidakpastian, menjadi seseorang yang stabil dan teguh dalam prinsip adalah sesuatu yang sangat dihargai. Orang akan merindukan kehadiran Anda karena mereka tahu bahwa Anda adalah sosok yang dapat mereka andalkan. Seseorang yang tidak goyah oleh ombak emosi atau situasi yang berubah-ubah. Filsafat Stoik membantu kita untuk tetap berpegang pada prinsip hidup kita. Bahkan ketika dunia di sekitar kita mencoba menggoyahkannya. Ketika Anda hidup dengan konsistensi, orang akan merindukan kestabilan Anda, karena dalam dunia yang sering kali tidak pasti, Anda menjadi jangkar yang memberikan ketenangan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Stoik ini, saya merasa hubungan saya dengan orang-orang di sekitar saya menjadi lebih dalam dan bermakna. Mereka merindukan kehadiran saya bukan karena saya memaksakan diri atau manipulatif, tetapi karena saya menunjukkan ketenangan, kemandirian dan keaslian yang membuat interaksi menjadi lebih berharga. Sampai jumpa.